أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai Anda dan belas kasih-Nya dapat menyeruak dalam jiwa Anda sehingga Anda dapat mengasihi diri Anda sendiri, sehingga Anda merawat diri Anda sendiri untuk tidak jatuh ke dalam jurang kehinaan dengan meninggikan ilmu, meninggikan takwa, dan selalu mawas diri dengan introspeksi. Dan semoga Allah tidak mengambil Anda dan tidak mengambil kami ketika ajal datang, kecuali setelah Allah memaafkan kita sekalian. Dan kalau bisa setelah Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah menyentuh apa yang diistilahkan dalam filsafat atau akhlak sebagai tajassudul a'mal. Jadi berbentuknya perbuatan dalam manusia, dalam diri manusia. Jadi jangan dikira bahwa perbuatan ini tidak memiliki bentuk, tapi dia memiliki bentuk. Baik secara Qur'ani, secara riwayat, atau secara akli. Kalau dalam istilah ilmu filsafat, tajassudul a'mal ini karena sebenarnya terjadi karena setiap sesuatu itu memiliki dua tubuh. Kan selama ini yang kita atau yang saya sering utarakan kepada Anda, yaitu manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Itu saja. Dua ini saja. Tapi sebenarnya ada tiga. Dan kalau tidak salah, pada awal-awal pertemuan kita, saya telah menyinggung hal ini. Para pemirsa yang budiman, ruh itu sifatnya atau zatnya, bukan sifatnya, hakikatnya dia adalah hakikat non-materi. Jadi kalau Allah menyebutkan "Fanafakhtu fihi min ruhi", lalu kutiupkan kepadanya dari ruhku. Nah, ruh Allah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Keberadaan non-materi. Karena Allah non-materi. Jadi ketika peniupan itu dinisbahkan kepada Allah, kutiupkan ruhku padanya, maka sudah tentu ruh ini adalah keberadaan non-materi. Walaupun peniupan ini atau penisbahan peniupan bahwa yang meniupkan itu Allah, kemudian penisbahan terhadap ruh itu kepada Allah memiliki penafsiran-penafsiran yang insya Allah pada tempatnya bisa dibahas secara lebih rinci. Namun secara global yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa ketika Allah meniupkan ruh kepada ruhnya, kepada janin, pertama penisbahan peniupan kepada diri Allah tidak mesti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya
Allah akan menghisab kita, akan menyiksa kita, kemudian Allah memberikan kita rezeki. Nah, ini tidak mesti Allah langsung yang memberikannya, tetapi bisa melalui tangan-tangan Allah. Jadi misalnya ada malaikat yang mengatur rezeki, ada malaikat yang mencabut nyawa. Sekalipun Allah mengatakan aku yang mencabut, tapi aku di sini tidak mesti Allah langsung yang turun tangan, tapi bisa tangan-tangan dia, rasul-rasul dia, utusan-utusan dia. Utusan ini lebih umum dari sekedar utusan syariat. Utusan dalam perbuatan. Nah, mereka ini yang mencabut nyawa misalnya, atau yang memberi rezeki. Begitu pula tentang karena faktu, maka kutiupkan. Nah, peniupan di sini walaupun dinisbahkan kepada Allah, dihubungkan kepada Allah, akan tapi malaikatnya yang meniupkan nasion kepada janin yang sudah siap menerima roh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan ruh Allah, ruhku, nah itu bisa berbagai tafsiran, kewerabaan, yang diantaranya adalah bahwa penisbahan itu bisa karena misalnya agungnya, mulianya, seperti Baitullah, rumah Allah, ruh Allah. Nah, ruh Allah di sini bisa karena agungnya ruh ini, mulianya ruh ini, maka dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa diri Allah atau bagian daripada diri Allah telah ditiupkan kepada kita. Nah, yang jelas bahwa peniupan yang dilakukan oleh malaikat, kemudian ruh yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Allah, maka ruh ini karena mulianya dan dinisbahkan kepada Allah dalam artian rohani, yakni kenon-materiannya, karena kemuliaan kenon-materiannya, maka dapat dipahami bahwa ini adalah non-materi. Di samping jangan lupa, saya juga pernah menyampaikan kepada para pemirsa bahwa ruh ini kita katakan non-materi karena dia tidak melalui proses. Itulah yang dikatakan dalam filsafat sebagai urusan atau keberadaan yang kun fayakuni. Jadi keberadaan yang diwujudkan setelah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Min amri rabbi, dari urusan Tuhanku. Sementara urusan Tuhanku apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Tuhan, manakala ia menghendaki sesuatu, berkatalah jadilah, maka jadi. Maka terjadi. Jadi tidak memakai proses. Sementara kalau misalnya biji padi dan seterusnya ditanam, baru sekian bulan bisa menghasilkan padi, atau sekian hari baru bertunas, kemudian sekian bulan besar, kemudian sekian bulan atau sekian hari kadang-kadang berbuah. Nah, ini melalui proses zaman dan waktu. Tapi kalau ruh tidak melalui proses zaman dan waktu. Kun fayakuni. Dan kun fayakuni yakni sesuatu yang dicipta, yang dikehendaki, kemudian terwujud. Nah, jadi ruh ini non materi sifatnya, zatnya, hakikatnya dia adalah non materi. Sementara badan ini jelas materi. Materi yang apa? Memiliki panjang, lebar, dan tebal. Panjang, lebar, tebal ini maksudnya menunjukkan volume. Benda bisa saja bulat, bisa saja kerucut, akan tapi setiap yang memiliki volume itu dikatakan benda, dan dalam istilah
memiliki panjang, lebar, dan tebal. Sekalipun ukuran kerucut menjadi volume kerucut kadang-kadang tidak dengan pengkalian panjang, lebar, dan tebal, tapi diumumkan di peristilahan filsafat. Diumumkan dari sekedar misalnya segi 4 dan seterusnya. Makanya dikatakan panjang, lebar, tebal. Jadi yang memiliki panjang, lebar, dan tebal. Nah, kembali kepada masalah kita, para pemirsa. Ruh kita adalah non-materi, kemudian badan kita adalah apa? Materi. Antara materi dan non-materi itu memiliki jeda, memiliki jarak. Jadi antara materi dan non-materi memiliki jarak. Oleh karena itu, sementara dalam filsafat jarak itu tidak boleh. Jadi misalnya antara sebab dan akibat. Ketika ada jarak, maka antara sebab dan akibat tidak akan bisa bersentuhan. Maka yang namanya sebab tadi tidak bisa melahirkan akibat. Jadi antara sebab dan akibat itu tidak boleh memiliki jarak. Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Misalnya ada api, ada kertas, menyentuh terbakar. Ya, sebabnya mana? Sebabnya adalah api, kertas yang tidak basah, kemudian sentuhan. Nah, ini sebabnya semua. Kan sebab di sini sebab rangkas yang memiliki banyak bagian. Ketika sebab dikatakan sebab berarti seluruh bagiannya sudah lengkap. Nah, ketika sebab ada maka akibat pasti ada. Apa? Terbakar di kertas. Di kertas ini akan terbakar. Nah, antara sebab dan akibat tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jarak. Nah, dalam konstruksi manusia ini, manusia terdiri dari badania atau jasmania dan rohania, atau roh atau jiwa atau nafs. Nah, ketika dari satu sisi manusia adalah badan, dari sisi lain adalah rohani, maka antara badani dan rohani ini tidak memiliki keserasian, tidak memiliki kemiripan, tidak memiliki kecocokan, tidak memiliki kesejenisan, kespesiasan. Ini tidak sama. Hakikatnya, spesiesnya, mahiyahnya, esensinya tidak sama. Oleh karena itu, berarti dia memiliki jarak. Nah, oleh karena itu, antara badaniyah dan rohaniyah ini harus diikat, harus dihubungkan dengan hal lain yang bisa memiliki keserasian terhadap dua-duanya. Dia memiliki kemiripan dengan materi, dan dia juga memiliki kemiripan dengan rohani. Nah, itulah yang disebut istilah filsafatnya disebut dengan barzakhi. Jadi kalau dulu saya pernah menceritakan tentang 3 alam, alam materi, kemudian di atas sendiri alam akli, kemudian yang kedua ini alam barzakhi. Dalam tubuh manusia juga begitu. Ada materi, ada ruh yang non materi, kemudian ada yang namanya pertemuan kedua-duanya. yakni katakanlah ruang pengikat, keberadaan pengikat yang dapat mengikat antara badani dan rohani manusia. Itulah yang disebut barzakh. Nah, ini dalam bahasa budaya kita Indonesia disebut wujud kembaran kita. Nah, mungkin para sesepuh kita dulu yang mungkin banyak bertapa atau mungkin karena takwa, sebab untuk mengerti atau melihat
dengan ruh. Apa-apa yang tidak bisa dilihat dengan mata bisa berbagai cara. Bisa dengan cara yang benar, yakni secara syariat, bisa juga dengan cara selain syariat. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang gaib, jin dan seterusnya, misalnya malaikat atau apa, tinggal kurangi aja hubungan kita dengan badan. Maka kita akan dapat melihat mereka dengan rohani kita. Tidak mesti sholat, tidak mesti puasa. Tetapi kekuatan tersebut tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau dengan takwa, kemudian dengan kesolehan kita dapat melihat, maka penglihatan itu keutamaan bagi kita karena akan dibawa ke akhirat kelak, insyaallah ta'ala. Tapi kalau karena riyadhah ruhiyah, hanya olah batin seperti bertapa, tirakat, yoga dan seterusnya, dia kuat ruhnya. Dia juga bisa melihat yang bersifat non-materi tapi tidak akan kebawa mati. Nah, kembali kepada masalah kita, orang-orang tua kita dulu mengatakan bahwa itu kembaran kita. Jadi setiap kita lahir katanya punya kembaran. Nah, sebenarnya kenapa mereka mengatakan kembaran? Karena memang mungkin mereka, apakah dengan olah batin atau karena kesolehan, dapat melihat badan di balik badan materi. Nah, itu yang kita katakan dalam filsafat tadi apa? Badan barzakhi. Apa kita badan barzakhi ini? Dia adalah memiliki kemiripan dengan badan, memiliki kemiripan dengan ruh. Miripnya dengan badan apa? Memiliki bentuk. Dia memiliki bentuk, wajah, memiliki warna, rasa, dan seterusnya. Dari sifat-sifat materi. Yang tidak dimiliki dari materi apa? Volumenya. Panjang lebar tebalnya tidak ada. Sehingga kalau kita melihat ruh itu, misalnya dalam bentuk apa saja, misalnya manusia atau binatang, kalau kita pegang dengan tangannya, itu tidak akan kena. Karena sebenarnya yang melihat bukan mata telanjang kita ini, tapi ruh kita. Biasanya kita tidak merasa ketika melihat sepertinya melihat dengan mata. Jadi badan barzakhi ini yang dikira kembaran kita itu, dia memiliki kemiripan dengan badan jasmani kita, memiliki kemiripan dengan roh. Yang mirip dengan badan, dia memiliki semua bentuk-bentuk daripada materi. Selain volumenya, panjang lebarnya tidak ada. Jadi samanya dengan materi, seluruh sifat-sifat materi kecuali satu, yaitu apa? Panjang lebar dan tebalnya. Volumenya tidak ada. Kemiripannya dengan non-materi, dengan ruh, yaitu apa? Yaitu dia tidak memiliki panjang lebar dan tebal. Tidak terikat dengan volume, tidak terikat dengan waktu. Dia juga demikian. Badan barzakhi. Tapi tidak samanya dengan rohani non-materi. Apa? Karena rohani non-materi tidak memiliki bentuk. Tapi yang ini memiliki bentuk. Jadi bentuk badan ini seperti warna, rasa, dan lain-lainnya. Selain volume, sekalipun. Jadi rohani ini, non-materi ini sekalipun selain volume, dia tidak punya. Jadi tidak memiliki volume dan selain volume dari sifat bendali. Karena dia keberadaan lebih mulia non-materi. Tidak terikat dengan ruang waktu dan seterusnya. Tapi barzakhi, dia tidak memiliki ruang waktu, tapi memiliki bentuk-bentuk, warna-warni dan seterusnya. Nah, oleh karena itu wujud barzakhi ini adalah pengikat daripada badaniah kita dengan rohaniah kita, atau pengisi jeda yang kalau tidak ada maka tidak akan ada. Kalau jeda ini masih tidak dipenuhi maka tidak akan ada hubungan antara jasmani dan rohani. Tapi dengan adanya barzakhi ini maka dia terhubungkan.
Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa? Bahwasanya dalam diri manusia ini ada 3 unsur sebenarnya. Dan perlu diketahui bahwa ini sebenarnya satu, tapi bergradasi. Jadi satu memiliki 3 gradasi. Pertama, non-materi, itu yang paling tinggi. Kemudian barzahi, dia mengenal bentuk-bentuk, dia sudah memiliki bentuk, tapi masih belum terikat dengan non-materi, dengan materi. Dan yang terakhir adalah badaniahnya, jasmaniahnya, yang memiliki seluruh spesifikasi yang ada pada materi. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, ketika kita misalnya makan, gambaran daripada badaniah kita apa? Adalah tangan, misalnya mengambil makanan, kemudian diletakkan di mulut, kemudian dikunyah. Ini gambaran badaniahnya. Tapi gambaran barzahiyahnya tergantung yang dimakan, tergantung niatnya memakan. Berbagai kondisi bisa dicontohkan dalam hal ini. Misalnya ini makanan, anggap kondisinya halal. Jadi makanannya halal. Ketika saya makan saja. Maka sama dengan binatang. Tidak melakukan halal, tapi tidak melakukan kebajikan. Tapi kalau saya makan karena Allah, karena makrifat saya kepada Allah, karena Allah menyuruh saya menjaga kesehatan, dengan penuh kesadaran seperti ini, maka makan saya berpahala lebih tinggi dari binatang. Tapi kalau makanannya ini haram, lebih rendah dari binatang. Nah, begitu. Jadi kembali kepada masalah barzakh ini, ketika saya makan, kan dalam kurang lebih 3 kondisi. Makan karena Allah, makan karena lafaz, makan yang haram. Perbuatan makannya secara materi sama saja. Mengambil sesuatu nasi, taruh di mulut, dikunyah. Sama. Makan yang karena Allah juga begitu. Makan yang karena lapar juga begitu. Makan barang haram juga demikian. Nah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam barzakh kita, yakni di wujud barzakhi kita, itu berbeda. Makanya banyak riwayat, misalnya innamal a'malu binniyat. Sekalipun makannya sama, tapi niatnya berbeda, lain sudah posisinya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, ketika tidak diniatkan karena Allah, tidak ada pahalanya. Ketika diniatkan karena Allah, ada pahalanya. Itu dalam bahasa umumnya. Innamal a'malu binniyat. Sekalipun sama-sama baik, kalau niatnya riya, dapat dosa. Menolong orang tapi riya, bukan tidak dapat pahala, malah dosa. Menolong orang karena kasihan, biasa. Menolong orang karena Allah, mendapat pahala. Tidak menolong orang, lebih rendah dari binatang. Nah, jadi perbuatan lahiriahnya makan, dalam bentuk kita makan. Tapi batiniahnya berbeda, tergantung kepada niatnya tadi. Kalau baik, kalau perbuatan buruk, biar niatnya juga baik, tetap buruk. Kecuali dalam hal-hal yang memang dibolehkan syariat. Mencuri tetap buruk, biarpun niatnya karena Allah tetap buruk. Mabuk, berzina, alhamdulillah, itu semuanya haram sekalipun niatnya karena Allah. Bagaimana niat karena Allah sementara Allah yang melarang? Nah, ketika perbuatan lahirnya sama, karena Allah, makan karena Allah, makan karena lapar, makan barang haram, semua bentuk lahirnya sama, tapi bentuk batiniahnya berbeda. Ketika saya makan karena lapar, maka ruh saya biasa-biasa saja. Mungkin binatang, tapi bukan binatang ganas. Tapi ketika saya makan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya, badan barzakhi saya makan cahaya, istilahnya, kalau boleh saya simpulkan begitu. Jadi dia bercahaya.
Nah, ketika saya makan barang haram, nah maka ini neraka. Jadi mulut saya makan nasi, tapi ruh saya makan neraka. Makanya Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, yang makan harta anak yatim tanpa izin, bisa diistimbatkan dengan harta haram, dan begitu diumumkan, jadi bisa menjadi umum kondisinya kepada semua harta haram. Maka Allah mengatakan apa? Allah berfirman, maka tidak makan apapun di perutnya kecuali api. Mana? Perut kita isinya nasi. Dari harta haram ini nasi. Tapi Allah mengatakan perutnya tidak diisi kecuali dengan api. Nah, jadi perut yang mana para pemirsa? Ketahuilah, itu perut barzakhi. Karena ruh kita non-materi tidak punya perut. Tidak ada bentuk. Tidak ada volume dan tidak ada bentuk. Warna-warni tidak ada. Tapi di barzakhi, derajat kita di barzakhi itu tidak punya volume, tapi punya bentuk. Jadi punya perut. Nah, itu diisi dengan neraka. Nah, seperti menggunjing, menggibah. Allah mengatakan, apakah kau mau memakan bangkai saudaramu sementara kamu membencinya? Jadi bangkai itu. Jadi sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa dan menyuruh mereka untuk meminta izin manakala mau berbuka puasa sunnah. Semua minta izin ketika waktu berbuka datang, minta izin, diizinkan, sampai kepada orang tua. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta izin untuk berbuka untuk diriku dan kedua putriku. Rasulullah mengatakan, untuk kamu saya izinkan, untuk putrimu ketahuilah bahwa mereka tidak berpuasa. Dengan rasa malu mereka, bapak ini pulang, sekalipun dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka puasa, saya tahu, tapi Rasulullah mengatakan tidak berpuasa. Pulang ke rumahnya mengatakan kepada kedua putrinya, kalian tidak puasa ya? Mereka mengatakan, wahai ayah, kami puasa demi Allah, kami puasa. Tapi katanya Rasulullah, kamu tidak puasa. Oke, mari kita datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, diceritakan semuanya, kemudian Rasulullah mengatakan, coba kamu muntah. Berusaha dimuntahkan apa yang ada di perut. Ketika muntah, keluar daging busuk. Si putri juga berkata, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak makan. Rasulullah mengatakan, kamu memang tidak makan. Jadi mulutmu tidak makan. Tapi kamu menggunjing. Jadi kamu berdua menggunjing orang makan. Menggunjing orang itu makan, artinya apa? Makan bangkai. Siapa yang makan bangkai? Adalah badan barzakhi. Tapi dengan kekuatan mukjizat Allah menyuruh Rasulullah untuk mewujudkan secara lahiriah pada para sahabat sehingga mereka mengerti betul akan makna azab. InsyaAllah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya tentang tajassudul a'mal ini dan contoh-contohnya dan perumpamaan para ulama tentang tiga kekuatan yang lain. InsyaAllah ta'ala, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari perubahan atau dari kemanusiaan kita ini kepada kebinatangan. Ini semoga Allah menjaga kita supaya tidak jadi binatang. Barzakhi kita supaya tetap menjadi manusia dan bercahaya, diridai dan meridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.